Selamat malam. Kita lanjutkan malam ini dengan sesi 13 Kitab Matius, yaitu dengan tema 7 perumpamaan kerajaan surga. Ini sangat penting karena soal kerajaan surga. Seperti sebelumnya, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sungguh berbahagia boleh mendengarkan firman kebenaran yang pastinya akan mengubah setiap kami, Tuhan. Ajari kami agar semakin mengerti, semakin lengkap, sehingga kami menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-13 Kitab Matius dengan tema 7 perumpamaan kerajaan surga. 7 perumpamaan kerajaan surga ini akan kita tuntaskan, yaitu Matius pasalnya yang ke-13. Pertemuan kita yang lalu adalah pasal 12 kan? Sekarang pasal 13, Saudara. Ya. Kalau kita mendengar kata perumpamaan, apa sih artinya perumpamaan itu? Mengapa Yesus sering menggunakan perumpamaan di dalam pengajaran-pengajarannya? Ini yang perlu kita perhatikan malam ini. Ya, apa sih sebenarnya perumpamaan itu? Nah, jangan sampai kita sering bicara perumpamaan tapi tidak mengerti apa itu. Ya, perumpamaan di dalam Alkitab dipakai kata Yunani yaitu parabole. Parabole, saudara. Artinya apa? Para itu artinya di samping, sejajar, atau paralel. Balo itu melempar atau menaruh. Jadi parabole atau perumpamaan itu adalah menaruh sesuatu yang sejajar, yang satu makna, ya. Itu arti harafiahnya. Sedangkan arti dalamnya adalah ini, Saudara. Jadi dengan kata lain, perumpamaan itu adalah cerita singkat atau ilustrasi dari kehidupan sehari-hari yang dipakai untuk menjelaskan kebenaran rohani yang dalam, ya. Contohnya apa? Di contohnya dipakai kata yang sehari-hari sangat familiar, benih, gandum, ikan, ragi, mutiara, jala, pukat, dan sebagainya kan? Nah, supaya apa? Supaya orang lebih gampang ngerti. Hal-hal sederhana yang semua orang bisa pahami. Ilustrasinya menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi untuk menjelaskan makna rohani yang lebih dalam, itu maksudnya perumpamaan, saudara. Ya, ada banyak orang salah mengerti tentang hal ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi mengapa Yesus menggunakan banyak sekali perumpamaan dalam ajarannya? Ini, saudara. Bentar ya, saya kasih warna dulu. Ya, yang pertama adalah untuk menyatakan sekaligus menyembunyikan. Maksudnya apa? Ini contohnya ya. Yesus sendiri menjawab ketika murid bertanya, Matius 13 ayat 10 sampai 11. Coba kita baca ya, Saudara ya. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Itu jawaban Tuhan Yesus ya. Tapi jangan salah mengerti. Seolah-olah kalau kita baca kalimat ini, seolah-olah perumpamaan itu hanya untuk murid Tuhan Yesus yang lain biar nggak ngerti gitu. Bukan, bukan itu maksudnya ya. Perumpamaan itu membuka rahasia. Perhatikan kalimatnya. Perumpamaan itu membuka rahasia bagi orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Langsung ngerti. Tetapi malah perumpamaan itu menyembunyikan bagi orang yang hatinya keras atau yang keras kepala, yang suka ngotot dan sebagainya itu nggak bakalan ngerti kena perumpamaan. Maksudnya itu. Yang pertama itu.
Yang kedua, Tuhan Yesus sedang menggenapi nubuatan, saudara. Ya. Matius 13 ayat 34 dan 35. Coba kita baca. Ayat 34 dan 35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Kenapa demikian? Ayat 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, itu adalah penggenapan dari Mazmur 78 ayat 2. Mesias nanti akan dinubuatkan seperti itu, ya. Nah, itu ya, Saudara ya. Yang ketiga, perumpamaan disampaikan untuk mempermudah pemahaman, ya. Ini berbeda dengan pendapat orang pada umumnya supaya sulit dimengerti. Tidak. Tuhan selalu membuat segala sesuatunya supaya mudah dimengerti. Makanya perumpamaan itu memakai gambar atau istilah yang sehari-hari. Misalnya menabur benih, menjala ikan, panen gandum, dan lain-lainnya. Kenapa? Agar orang Galilea mudah mengerti maknanya, meski tidak selalu mengerti makna rohaninya. Ya, jadi pakai perumpamaan. Yang berikutnya, perumpamaan dipakai untuk apa? Menggugah hati, bukan sekedar logika. Kalau cuma logika pakai kalimat biasa saja. Tapi pakai perumpamaan, orang bisa membayangkan dengan hatinya, dia bisa merasakan. Ya. Orang Yahudi itu sudah sering mendengar Taurat, tapi garing, saudara. Karena Taurat itu cuma hukum, kan? Udah gitu mereka ketakutan kena hukum Taurat. Ya. Tapi perumpamaan membuat mereka berpikir ulang dan merasakan. Ya. Dan cerita itu lebih menusuk hati dan memaksa orang mengambil sikap perumpamaan itu. Misalnya, kamu seperti kuburan, luarnya kelihatan putih, keluarnya kelihatan suci, padahal dalamnya tulang belulang. Padahal batinmu, karaktermu rusak. Kamu pakai topeng yang berwarna putih. Banyak orang seperti itu, saudara. Di gereja pakai topeng putih, khotbah bahkan. Padahal dalamnya rusak, matre, ya. Itu kelihatan sih. Kalau sudah ada masalah gitu kelihatan apa yang diperbuatnya. Jelas banget, ya. Yang berikutnya, dipakai perumpamaan itu untuk melindungi kebenaran dari mereka yang mau menjebak. Jadi banyak lawan Tuhan Yesus itu mau mencari kesalahannya Tuhan Yesus kan. Orang Farisi, ahli Taurat. Nah, jawabannya pakai perumpamaan. Sehingga Tuhan Yesus tidak langsung me- menjelaskan secara langsung, tapi pakai perumpamaan. Itu ya. Jadi eh, perumpamaan itu cerita sehari-hari yang mengandung kebenaran. Ya. Jadi Tuhan Yesus memakai karena apa? Yang pertama menyatakan kebenaran kepada yang haus dan lapar akan kebenaran, tapi menyembunyikan dari orang yang keras hatinya, yang keras kepala, saudara. Tuhan Yesus menyembunyikan dengan pakai perumpamaan. Jadi mereka nggak ngerti. Yang kedua kita sudah bahas menggenapi nubuatan perjanjian lama. Yang ketiga membuat kebenaran lebih mudah dipahami lewat ilustrasi sehari-hari. Yang keempat menggugah hati, bukan cuma sekedar pikiran atau rasio. Yang kelima tidak menggunakan kalimat langsung, tapi menggunakan ilustrasi. Maksudnya supaya lebih efektif, ya. Begitu, saudara. Itu penggunaan eh, perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Jadi parabel atau perumpamaan ini kalau kita baca dengan hati yang benar, lebih cepat masuk malah. Oke. Nah, konteksnya Matius pasal 13. Ya, konteksnya apa sih Matius pasal 13 ini? Konteksnya adalah ketika itu Tuhan Yesus sudah melayani di Galilea, terus dengan pengajaran dan mujizat kan. Banyak orang mengikut dia, tetapi tidak semua orang percaya.
Oposisinya adalah orang Farisi yang semakin kuat posisinya. Bapak Ibu bisa ikuti pertemuan yang lalu, pasal 12. Ya, orang Farisi dan ahli Taurat. Karena itu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan parabole yang meletakkan sesuatu di samping yang lain untuk perbandingan. Analogi, seperti analogi. Ya. Kemudian perumpamaan diberikan bukan hanya untuk menjelaskan, tapi juga untuk menyaring. Yang terbuka hatinya akan mengerti, yang keras kepala makin tidak mengerti. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi struktur Matius pasal 13 ini begini, Saudara. Ayat 1 sampai 23 itu perumpamaan tentang penabur. Ya. Ayat 24 sampai 30 tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Dijelaskan lagi di ayat 36 sampai 43. Kemudian ayat 31 sampai 32 perumpamaan biji sesawi. Perumpamaan tentang ragi ayat 33. Mengapa pakai perumpamaan 34 dan 35 tadi sudah kita baca. Perumpamaan harta yang terpendam ayat 44. Mutiara yang berharga 45 sampai 46. Perumpamaan tentang pukat atau jala ayat 47 sampai 50. Ya, ditutup dengan ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan dan penolakan di Nazaret. Jadi ada 7 perumpamaan tentang kerajaan surga, saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perumpamaan yang pertama yaitu seorang penabur. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 bisa dibaca, saudara. Coba kita baca yang penting-pentingnya ya. Matius pasal 13 dari ayat berapa? Ayat 4, saudara. Pada waktu ia menabur. Oh, ayat 3 dulu ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ini perumpamaan tentang penabur, saudara. Ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi yang pertama di pinggir jalan. Kemudian ayat 5-nya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini tanah yang berbatu-batu. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang satu lagi apa? Di tengah semak duri. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yang jatuh di tanah yang baik. Perumpamaan tentang penabur ini sering disalahgunakan, saudara. Diplesetkan luar biasa. Ayo, saudara menabur. Menabur uang, persepuluhan, buah sulung. Nanti dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Ini orang-orang yang matre, saudara. Ayat ini dipakai nih. Kalimat ini kalimat penabur. Apa yang ditabur? Bukan persepuluhan, bukan uang. Yang ditabur di sini firman. Ya, tanah ini seperti hati kita. Respon dari hati manusianya. Cerita seorang penabur ini jangan dirubah menjadi menabur persepuluhan untuk jemaat. Itu penipuan namanya. Ya. Jadi ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, kecuali kau tidak punya telinga. Kalau punya telinga didengar ini. Jangan suka ngerubah-ngerubah ayat. Ada banyak orang yang tidak mengerti karena tidak baca Alkitab. Tapi ada yang sengaja memplesetkan ini, meskipun sudah diberitahu seperti ini. Nanti kalau Tuhan marah, kau dihukum Tuhan nanti. Ya, oke. Jadi
perumpamaan penabur ini ada dua macam tanah doang, tanah yang baik atau tanah yang lain yang tidak baik. Yang tidak baik itu yang apa yang di pinggir jalan, yang berbatu-batu, yang apalagi tadi eh, di tengah semak duri itu yang tidak baik. Yang baik itu menyebabkan menyerap air dan nutrisi, menghasilkan berlimpah-limpah. Ada yang berbuah-buah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sedangkan tanah yang tidak baik, mati bahkan. Ya, begitu, saudara. Jadi hikmat yang bisa kita dapat dari perumpamaan penabur ini adalah jenis tanah yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah respon manusia atau hatinya manusia terhadap firman. Berbeda-beda. Ada yang seperti apa tadi? Ada yang seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, ada yang seperti itu, ya. Ada yang sebentar dengar firman tapi langsung hilang. Dengar firman amin lalu langsung hilang. Lupa, ya. Ada pula yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, sempat numbuh. Jadi waktu dengar firman, amin. Dia ingat sebentar, hilang lagi. Ada lagi yang di tengah semak duri. Itu orang yang mendengar firman, lalu terhimpit bahwa berbagai macam masalah ia menyerah. Ya, jadi hati kita harus seperti tanah yang baik, terbuka, tekun, dan siap berbuah. Gitu ya. Jadi jenis jenis tanah di sini itu bukan benihnya yang bermasalah, karena benih yang ditabur itu firman Tuhan. Yang masalah adalah tanahnya. Yang masalah adalah kondisi hati manusianya. Sudah dikotbahin terus, sudah bertahun-tahun, masih matre lebih pilih dunia dibanding firman. Parah ya. Sudah mendapatkan karunia, sudah mengerti firman, sudah diajak sama-sama melayani, malah melepaskan semuanya demi harta. Wah, ini orang yang sangat rusak ini. Kalau orang belum pernah mendengar firman, itu masih oke. Belum pernah dengar. Tapi kalau dengar masih murtad lagi, tidak ada lagi waktu untuk bertobat, saudara. Ingat baik-baik itu. Ya, hati kita yang penting. Jadi masalahnya ada pada manusianya. Apakah sungguh-sungguh mau belajar dan berbuah? Atau hanya menganggap firman sebagai pengetahuan biasa? Ada orang yang menganggap firman itu ya pengetahuan aja gitu. Nanti kalau dia nggak suka di satu gereja, dia pindah ke gereja yang salah doktrinnya. Nggak apa-apa salah firman. Cuma doktrin gitu. Itu orang yang bodoh sekali. Firman itu justru lebih penting dari semuanya. Kok cuma dianggap pengetahuan, ya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita semua harus mempersiapkan tanah untuk pertumbuhan iman. Yang dimaksud tanah itu hati kita. Ya, kalau enggak tidak numbuh firmannya, tidak numbuh hidupnya, tidak berbuah-buah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Makanya ada banyak orang Kristen sudah puluhan tahun tidak berbuah sama sekali hidupnya. Percuma, saudara. Ya, malah makin jahat ya. Udah dengar firman masih jahat. Itu perumpamaan yang pertama, saudara. Jadi perumpamaan yang pertama ini tentang penabur, ya. Oke, yang kedua. Perumpamaan yang kedua adalah tentang lalang di antara gandum. Itu langsung ayat ke 24, Saudara. Ya. Sebelum itu saya mau bacakan ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Perhatikan baik-baik. Jadi yang ditaburkan apa? Firman, bukan uang, bukan persepuluhan, bukan harta benda, ya. Dan mengerti.
Kalau nggak ngerti juga percuma. Dan karena itu ia berbuah. Apanya yang berbuah? Bukan duitnya, karakternya, kodratnya berubah menjadi kodrat anak Allah. Begitu ya. Oke, perumpamaan kedua lalang di antara gandum. Saya bacakan ayat 24 dulu ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ini tentang apa, saudara? Perumpamaan semua yang lagi kita bahas ini tentang kerajaan surga, ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi kita menabur gandum, ada musuh kita, si jahat itu menebar lalang. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu, ya. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Dicabut, ya. Tetapi Tuan ini berkata begini, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nanti gandumnya ikut kecabut, gitu ya. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, sampai waktu menuai. Pada waktu menuai itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Nah, artinya apa, saudara? Artinya musuh menaburkan lalang di ladang gandum, baru pada saat panen nanti dipisahkan. Apa itu lalang? Orang fasik. Gandum itu kita semua orang percaya. Jadi kita hidup di dunia ini campur baur, bertumbuh bersama dengan lalang, dengan orang-orang fasik. Dan itu dibiarkan Tuhan. Nanti pada waktu menuai, ketika Tuhan Yesus datang, barulah gandum atau kita semua diangkat. Sedangkan lalang itu, orang-orang fasik itu, ditinggal di bumi yang jadi lautan api, dibakar, saudara. Ya, di dunia ini anak kerajaan hidup bersama dengan anak si jahat. Iyalah, di sekitar kita banyak orang jahat. Jangankan di sekitar kita, di dalam gereja ada orang jahat. Saudara percaya nggak? Nanti baru pada waktu penghakiman terakhir keduanya akan dipisahkan. Jadi kita jangan heran kalau hari ini kejahatan masih ada, kalau hari ini banyak orang jahat di sekitar kita. Tuhan masih sabar untuk memberi waktu supaya kita semua bertobat. Saudara bertobatlah kalau masih jahat. Untuk apa saudara belajar Alkitab seperti ini kalau masih jahat? Ya, percuma. Ya, oke, itu perumpamaan kedua tentang kerajaan surga. Perumpamaan ketiga tentang biji sesawi, saudara. Saudara, biji sesawi itu berukuran diameternya hanya 1 atau 2 milimeter. Kecil sekali. Tetapi potensinya luar biasa. Ia bisa tumbuh sebagai pohon yang besar. Sesawi ini bukan sawi hijau yang di Caisim itu ya, saudara. Bukan. Ini pohon sesawi di Israel. Ya. Biji ini sering digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan hal-hal yang dimulai dari kecil, namun kalau berkembang bisa menjadi sesuatu yang sangat besar dan signifikan. Ya, itu maksudnya. Jadi biji itu ketika masih kecil, dia ukurannya kecil dan tidak mencolok, bentuknya bulat, berwarna kecoklatan, kemerahan dan kuning pucat. Tapi ketika sudah dewasa bisa mencapai ketinggian 3 sampai 6 meter, Saudara. Ya. Pohon ini memiliki batang yang kokoh, daun yang lebat, dahan yang kuat, dan bunga-bunga kuning cerah menghasilkan banyak biji. Ya, itu pohon sesawi yang dimaksud Alkitab. Seperti ini ilustrasinya, biji yang kecil di kiri akan menjadi pohon yang besar. Ya, oke. Perumpamaan keempat tentang ragi, saudara. Satu ayat saja, ayat 33. Coba kita baca ya. Ayat 33.
Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, ragi itu hanya dibutuhkan sedikit untuk mengkamiri seluruh tepung, untuk mengkamiri seluruh adonan. Apa artinya? Kerajaan surga itu kelihatannya mula-mula seperti hal kecil, tapi akan berdampak mengubah hidup seseorang. Seluruh aspek hidupnya berubah. Bukan cuma hidup beragama saja, agamawi itu namanya. Nah, banyak orang agamawi, makanya ketika ada masalah, jahatnya keluar. Karena ia tidak bertobat sebenarnya. Aslinya keluar, tanduknya keluar. Ya, jangan heran, itu biasa saja itu. Jadi, saudara, ragi ini, hal kerajaan surga itu seperti ragi. Kalau kita menyerap Injil, maka seluruh hidup kita berubah. Seperti roti yang diadoni oleh ragi. Ngembang deh. Gitu ya. Makanya jangan anggap enteng, saudara. Banyak orang anggap enteng doktrin. Banyak anggap enteng firman. Ya. Perumpamaan kelima, saudara. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang. Ya. Yang ditemukan orang, orang menemukan itu lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara bisa bayangkan nggak? Orang menemukan harta di ladang, nggak bisa diambil kan? Karena banyak besar. Ia jual dulu seluruh miliknya untuk membeli ladang itu supaya harta itu jadi miliknya. Ia korbankan seluruh hartanya, hidupnya untuk mendapatkan ladang itu. Maka seorang menjual semua miliknya demi mendapatkan harta terpendam itu. Harta terpendam itu adalah surga. Banyak orang mau ke surga tapi tidak mau membeli dengan seluruh yang ada, dengan mengorbankan semuanya. Jadi artinya kerajaan surga itu lebih berharga dari apapun. Jadi layak dikejar dengan pengorbanan seluruh hidup kita. Itu artinya. Apa yang saudara anggap paling berharga dalam hidup ini? Apakah kita rela menyerahkannya untuk Tuhan Yesus? Kalau enggak, berarti saudara enggak anggap surga itu sebagai harta terpendam yang sangat bernilai. Makanya Tuhan berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku, enggak bisa. Ya, Tuhan itu mengajar dengan perumpamaan itu supaya kita mengerti, saudara. Hal kerajaan surga seperti harta yang tak ternilai harganya. Maka semua milik kita kita jual saja supaya kita dapat ladang itu. Yang ada hartanya. Perumpamaan keenam. Mutiara berharga. Ini sama juga dengan perumpamaan kelima tadi. Seseorang mendapatkan mutiara. Lalu pedagang itu menjual seluruh miliknya untuk mengejar mutiara itu. Untuk mendapatkan kerajaan surga. Sekali lagi, apa yang saudara anggap lebih berharga dari surga? Mungkin di mulut mengatakan, iya surga lebih berharga. Ya, tapi buktinya hidupnya, buktinya masih matre, buktinya pelit, buktinya jahat sama orang, buktinya nggak peduli sama pekerjaan Tuhan. Apakah itu mencintai Tuhan? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, saudara. Makanya ia mengajar dengan perumpamaan untuk menggugah hati kita. Ya, oke kita lanjutkan perumpamaan ketujuh. Ayat 47 sampai 50. Coba kita baca ya, saudara ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat. Pukat itu jala ya. Yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik. Ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Apa artinya? 49. Konteks dekatnya saja ada loh, saudara, mengartikan. Jadi nggak usah berpikir jauh-jauh. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Itu maksudnya. Lalu mencampakkan orang jahat
ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya, jala ini di- dilempar ke laut dan dapat semua ikan. Ikan buruk, ikan yang jelek maupun ikan yang baik. Tapi sesampainya di pantai, dipilah. Yang baik disimpan, yang jelek dibuang. Ini sama dengan nanti pada waktu akhir zaman, semua dikumpulkan, umat Tuhan yang baik dibawa, orang fasik ditinggal, dibuang, dicampakkan ke dapur api. Karena langit dan bumi yang ada sekarang ini akan jadi dapur api, danau api. Limnen Topuros dalam teksnya Kitab Wahyu. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, jadi begini loh, kalau seorang ahli Taurat mau jadi murid Tuhan Yesus, itu ibarat orang yang mengeluarkan hal baru dan lama dari perbendaharaannya. Artinya apa? Artinya harus bisa memadukan kebenaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan perjanjian lama terus, jangan Taurat terus. Maksudnya begitu. Kita dipanggil untuk mengajarkan firman juga secara utuh kalau pengajar seperti saya misalnya. Harus utuh, jangan perjanjian lama terus. Justru puncaknya ada di perjanjian baru. Ya, makanya ahli Taurat nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus kalau tidak menerima perjanjian baru. Kalau tidak menerima ajaran Tuhan Yesus. Kalau masih membanggakan Tauratnya. Banyak orang di dunia ini membanggakan Taurat kan? Persepuluhan buah sulung. Itu pun Tauratnya tidak lengkap. Yang soal ada hubungan dengan uang. Memang ada modusnya sih ngumpulin duit. Sebenarnya jemaat harus diajar dewasa, mempersembahkan dengan sukarela. Tidak perlu diancam pakai alasan persepuluhan, pakai alasan buah sulung segala. Kan begitu harusnya ya. Yang tidak cukup uangnya nggak usah kasih persembahan juga nggak apa-apa. Tapi persembahkan hidup kita yang hidupnya berkenan bagi Tuhan itu yang paling benar persembahan itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Yesus kembali ke Nazaret, saudara. Secara kronologis, urut-urutan waktu maksudnya, Yesus kembali ke Nazaret setelah ia menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di daerah Gadara. Saudara, di pertemuan kita yang membahas pasal 8, daerah Gadara itu di sini, saudara. Ada orang yang kerasukan roh jahat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 itu. Dari sini kemudian Tuhan Yesus menyeberangi laut atau danau Galilea ke Kapernaum. Jadi dari sini menyeberang pakai kapal ke Kapernaum. Ini Kapernaum nih, ya. Lalu dari sana dari Kapernaum ia ke Nazaret. Nazaret itu sebentar. Oh, ini salah ini posisinya. Nazaret itu di sekitar sini, Saudara. Ini Nazaret, ya. Di sini nih Nazaret, di sini. Nah, jadi dari Kapernaum ke Nazaret. Di sanalah Tuhan Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Makanya disebut orang Nazaret. Ya, orang Nazaret. Oke, kembali. Terus. Nah, ironinya, Tuhan Yesus menjadi dewasa di Nazaret, tapi justru di sanalah ia ditolak. Orang Nazaret menolak Yesus karena mengenal latar belakangnya. Biasa, kalau orang tahu latar belakang, lalu menganggap enteng, ah kan dia anak tukang kayu, begitu kata orang-orang itu. Ya, ditolak di tempatnya, tidak melihat kebenaran. Manusia itu subjektif. Jadi familiaritas bisa membuat orang menganggap enteng sehingga menutup iman. Mujizat pun terbatas oleh ketidakpercayaan. Percuma, ya. Jangan remehkan karya Tuhan, saudara. Saudara jangan pernah meremehkan karya Tuhan hanya karena kelihatannya sederhana atau terlalu biasa. Kan banyak orang kalau mau ke gereja itu cari gereja yang sensasional. Ada mujizat begini, mujizat begitu, ya kan? Tapi ajarannya salah buat apa? Lagi pula mujizat itu belum tentu.
yang Tuhan berkenan. Karena si iblis pun bisa buat mujizat loh, saudara. Ya, hati-hati. Jangan anggap enteng yang kelihatannya biasa. Tapi kalau itu kebenaran yang utuh dari Tuhan, disitulah yang nanti berbuah-buah. Ingat, firman yang benar itu kalau ditabur dan dimengerti dengan benar, hidup manusia berubah, berbuah-buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau seseorang hidupnya nggak berbuah, saudara dipotong oleh Tuhan, dibuang, tapi kekal. Orang mengalami mujizat banyak juga percuma kalau hidupnya tidak berbuah. Gitu ya, saudara ya. Kesimpulannya, kita harus periksa kondisi hati kita, saudara. Jangan seperti tanah yang di pinggir jalan. Jangan seperti tanah yang sedikit di atas batu-batuan. Jangan seperti tanah yang ada semak-semak durinya, ya. Tapi kondisi tanah yang baik. Sehingga benih yang ditabur itu, firman yang ditabur itu bisa dimengerti dan kita responi dengan benar. Dengan seluruh hidup kita. Yang berikutnya, jangan goyah kalau melihat kejahatan. Memang gandum dan lalang harus tumbuh bersama di bumi yang sama. Nanti Tuhan akan menghakimi pada waktunya. Ya. Kemudian jangan anggap enteng Injil, sebab Injil lebih daripada segala harta di dunia ini. Sebab firman kebenaran seperti ini, harganya tak ternilai. Lebih berharga daripada semua harta di dunia ini. Maka dari itu, saudara jangan mengutamakan harta. Utamakanlah firman Tuhan, mengerti dan hidupnya berbuah. Ya, karena harta akan kita tinggalkan, tidak ada nilainya lagi nanti. Begitu ya. Jadi hargai Injil. Makanya orang yang rajin ikut online Bible study itu pasti beda. Karakternya beda, pengertiannya pasti beda, pasti. Herannya ya di dunia ini ya, orang ada apa namanya seminar motivator bayar mahal mau, tapi dikasih firman kebenaran yang gratis seperti ini, malah nggak tertarik. Manusia itu ironi, di mulut bicara mau ke surga, tapi usahanya malah ke neraka. Perbuatannya jahat, tidak niat mau belajar firman, tidak cinta Tuhan. Itu faktanya. Makanya hidup ini pilihan, ya. Berbahagialah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Oke, berikutnya biarkanlah Injil meresap dalam seluruh hidup kita, jangan cuma sebagian. Ragi itu mengadoni seluruh adonan kan? Jadi sama dengan kita. Kita menyerap firman, firman itu seperti ragi, mengadoni seluruh hidup kita menjadi umat kerajaan surga. Ya, jangan menolak kebenaran hanya karena kelihatannya kok biasa-biasa saja. Apa yang kelihatan biasa di mata manusia, kelihatan luar biasa di mata Tuhan. Ingat baik-baik itu. Ya, oke. Demikian pembahasan kita malam ini. Saya berharap eh, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan banyak sekali rema di malam hari ini. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Mari silakan raise hand kalau mau bertanya. Yang pertama Pak Joko, silakan Pak. Oh ya, sebentar, saya buka dulu. Ya, silakan unmute. Ya, baik. Pak Shalom, Pak Shalom. Wiknya, selamat malam, Shalom. Ya, Selamat malam. dengan Joko Tasik, Pak. Ya, Pak Wiknya, saya mau tanya di slide Bapak yang di awal, ya, itu disebutkan mengapa Yesus banyak menggunakan perumpamaan. ya, Saya tertarik dengan yang poin satu dan yang poin tiga. ya, Yang poin satu adalah untuk menyatakan dan sekaligus menyembunyikan. ya, Kalau dia menyatakan, saya ngerti. Kalau dia menyembunyikan, ini ada bacaannya. Perumpamaan membuka rahasia bagi yang sungguh mencari kebenaran, tetapi menyembunyikan bagi hatinya yang keras dan keras ya, kepala. ya. Terus dibandingin yang nomor tiga, Untuk perumpamaan itu memudahkan. memudahkan pemahaman. Ya,
Saya, apakah orang Farisi tidak bisa mengerti apa maksud perumpamaan, atau mereka justru mengeraskan hati akan makna dari perumpamaan tersebut, Pak? Terima kasih, Pak Wigno ya. Selamat Ya, malam, Pak. Ya. ya. Jadi begini, ternyata mereka tidak mengerti, Pak. Ternyata mereka tidak mengerti. Makanya murid-murid Tuhan Yesus bertanya, kenapa guru engkau kasih perumpamaan? Mereka nggak ngerti, gitu. Nah, karena apa? Karena mereka mengeraskan hati. Sekarang nggak usah jauh-jauh sampai zamannya Tuhan Yesus lah, Pak. Zaman sekarang, ayo, kenapa mereka nggak ngerti? Masih mengajarkan menabur itu persepuluhan, terus gitu. Keras sih, keras kepala sih memang. Nah, sama persis, Pak. Apa bedanya? Itu gampang kok. Kok nggak ngerti ya? Ya orang jadi buta kalau tidak haus dan lapar akan kebenaran. Karena apa? Karena ada maksud, ada modus di pikirannya. Kalau maksudnya lain nggak ngerti. Makanya Tuhan Yesus berkata gini, mengapa engkau tidak mengerti firman-Ku? Kan gitu. Mengapa? Tuhan bertanya begitu loh. Gitu, Pak. Pak Wigno, lanjut satu lagi. Ya, Jika mereka tidak mengerti, mengapa mereka, kalau kita lihat dari minggu yang lalu di Matius 12 itu yang ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh dia. ya, Kan berarti dia tahu, Pak ya. Mereka tahu kali. enggak. Mereka nggak ngerti, Pak. Mereka justru kesel kan. Ini ngaco nih ajarannya gitu. Yang kedua, Hmm, mereka keselnya karena Tuhan Yesus sering berbuat mujizat yang mereka nggak bisa lakukan. Jadi kalah pamor, gitu. Kesel mereka, ya, Pak. Mau bunuh. ya, Mereka ya. pikir ini Baik, Pak menghujat Wigno. Allah, gitu. Ya, betul. Ya. Ya, baik, Pak Wigno. Terima kasih ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan berkati. Bu Ivon, silakan. Ya Pak, Ya, menanggapi Pak Joko pertama Pak. ya. Ah, apa ini karena mindset Pak? Jadi mereka sudah punya mindset tertentu, jadi tidak mau dirubah. Betul. Ini mindset. Jadi pertama dulu saya pikir kenapa orang-orang ini nggak ngerti ya. Saya sampai ngotot-ngotot. Sekarang saya sudah mulai mengerti kenapa mereka tidak mengerti. Ternyata mereka menutup hatinya. Seperti tanah yang di berbatuan itu loh. Seperti tanah yang di semak-semak duri itu. Seperti tanah yang di pinggir jalan hatinya mereka itu. Makanya percuma ngomong pakai apapun. Pakai hal sederhana aja nggak ngerti mereka. Beneran. Saya udah lihat sendiri. Saya sudah ngalamin sendiri. Orang ini sudah saya ajar, sudah mengerti, ternyata percuma sama sekali. Jahat sekali hatinya. Ternyata begitu loh, heran saya. Apa itu karena natur dosa Pak? Nggak bisa alasan. Natur dosa kita juga punya. Hmm, Kita juga punya natur dosa. Siapa yang bilang kita nggak punya natur dosa? ya, Hatinya yang beda, tanahnya yang beda. Jadi firman itu ditebuk tabur di hati kan? Nah hatinya ya. cinta dunia, lebih pilih dunia dibanding Tuhan. Tuhan pun dipakai sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Itu modusnya udah jelas banget. Saya udah lihat modus itu. Jelas banget. Dia sebut Tuhan pun dalam rangka pencitraan diri, mau dapat ini, mau dapat itu, mau dapat untung. Ada maksudnya. Iya, Ya, kan mestinya kita datang ke Tuhan itu berkorban. Ini malah makan korban. ya, Gitu. ya. Pak, kalau tanah yang dimaksud ini dengan jala itu Pak, perumpamaan itu apa itu hanya orang Kristen saja atau semua orang? Yang dimaksud dengan tanah ini adalah orang yang mendengar firman. Kan Hmm, yang ditabur benih firman tadi. ya, Nah, yang dimaksud dengan jala itu lain lagi. Jala itu didapat ikan banyak. Nah, ikan itu campuran antara orang percaya dan tidak percaya. oh iya iya, Termasuk orang percaya yang munafik itu dibuang nanti, ikan yang rusak, ya, ya kan? Nah, sama dengan ilalang dan
gandum tadi. gandum. Iya, gitu. Bagaimana dengan firman yang dikatakan bahwa firmanku tidak akan kembali sia-sia itu, Pak? Ya, jadi firman yang ditabur itu tidak bakalan sia-sia kalau orangnya Tapi nggak Kak, nolak. Loh, kalau oh, orangnya oh, nolak oh. ya salahnya Ya, sendiri. ya, 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 ya. Ya, ya. Konteksnya itu, ya. Iya, Ya, ya, Pak. firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua, akan mengubah seseorang yang menerimanya. Lah orang menolak Betul, ya nggak betul. berubah dia, lupakan aja. Betul, betul. Betul, Itu Pak. ilalang, dibuang aja nanti gitu. Iya. Satu lagi ya, Pak. Ya, Ditanyai orang, Pak, tentang kudus. Ada dua ayat yang disebut kalau kita harus kudus karena Allah Allah itu kudus. ya. Yang kedua, uh, ya, kudus dulu, Pak ya. Apa definisi kudus yang saya ditanyakan? Oke. Dan orang itu bilang kalau kita tidak akan bisa kudus benar-benar kudus kalau belum sampai ke surga. Tolong gula micin. Ini ini ajaran yang salah, Bu. Perintah Tuhan itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintahnya nanti di surga atau sekarang? Sekarang, Nah, iya. Kalau ada orang yang ajarin gini, gak bisa surga kudusnya di surga. Kira-kira sesat nggak orang itu? Ngelawan Tuhan nggak kira-kira? iya ya. Tuhan Berarti lagi saya harus ngaj. Itu sama dengan gini benarkan loh. itu ya. Itu sama Ya, dengan gini. Ibu punya anak. ya, Ibu bilang sama anak ibu gini, kamu belajar ya supaya juara satu ya. Terus tetangga bilang nggak bisa nak, kamu nggak bisa juara satu. Merusak nggak ini? Itu ajaran iya, salah itu doktrinnya pasti. Kita harus sempurna sekarang. Masalah bisa nggak usah urusan kita kita lakukan saja bagian kita semaksimal mungkin. ya. Yang kedua itu yang ditanya mengenai kudus ini, apa definisi kudus itu, Pak? Ya, itu sudah saya khotbahkan khusus. Tetapi secara singkat kudus itu artinya tidak bercacat, tidak bercela, bersih. Jadi gini, kudus itu ada dua unsur, dicatat baik-baik. Iya, Yang satu, kudus itu artinya dipisahkan. Jadi kita itu dipisahkan oleh Tuhan, dikuduskan, dipisahkan. Untuk apa dipisahkan? Untuk keperluan khusus. Apa itu? Untuk dibersihkan. Dibersihkan. Supaya hidup kita bersih. Ya. Kenapa dibersihkan? Karena dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau tidak bersih, tidak layak. Jadi hmm, kudus itu sesuatu yang bersih dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah kudus, kekudusan. Makanya Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu nggak kudus, kamu nggak bisa ketemu aku. Gitu. iya. Ya, Uh, jelas? iya. Terus ditanyakan sempurna seperti Bapa Ya, itu bagaimana, Pak? Kalau ya. saya jawab begini, uh, ya seperti Tuhan Yesus itu. Jadi kita tidak bisa seperti Allah karena Allah itu Allah saya bilang. Tapi karakter kita itu seperti Tuhan Yesus itu. Itu benar. Tapi gini loh, orang salah mengerti. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Bukan kita seperti Bapa di surga terus bisa Iya, ngilang, terus bisa iya, menciptakan. Bukan gitu maksudnya, iya, bukan. iya, Maksudnya gini loh, Bapa di surga kan sempurna nih. Kamu juga harus sempurna. Sempurnanya sama nggak Bapak dan kita? Ya beda dong, dia pencipta, kita ciptaan. Tapi kita harus sempurna. Itu sama dengan kita berkata sama anak kita yang masih SD misalnya. Nah, kamu harus juara satu. Papa dulu juara satu. Loh ya juara satunya Papa beda. Oh, kelasnya sudah sarjana, dia SD. Ya sebagai SD juara satunya kelas SD. Nanggap nggak? Setiap kita beda nggak? iya, beda. Lah iya, saya harus khotbah. Ibu harus khotbah nggak? Kayak saya, kan nggak? Enggak. Nah, setiap orang beda. Setiap orang dituntut sesuai apa yang bisa ia lakukan. Contoh, Oh iya, iya. kalau orang sudah tidak bisa apa-apa fisiknya, tapi di rumah masih bisa bagi-bagi link kebenaran khotbah-khotbah kita ke tempat lain.
tapi tidak ia lakukan, nah itu salahnya. Nggak dituntut Hmm. seperti saya. Kalau sudah sakit, nggak bisa jalan, dituntut jempolnya masih bisa kan? Bagikanlah Ya, itu kebenaran kemanapun. Lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau tidak melakukan, itu berdosa namanya. ya, Jelas ya? jelas sekali, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. Tuhan oke. memberkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Flakos. Silakan Pak Flakos. Selamat malam, Pak Pendeta. Malam. Langsung pertanyaannya ya Pak? Oke, siap. Ya, silakan. Begini, Pak. Saya tanya eh, di luar dari kitab Matius malam hari ini, Pak. Malam Ya, ini kan bahasanya kita Matius Pak. Jangan iya, iya, tanya ya. yang lain. Maksudnya yang sebelumnya, yang Oh, sudah ini. Ya, oke. perjanjian lama nih, Pak. Kalau di sini saya baca dalam Imamat 25. Imamat 25, terus saya juga nonton yang Pak Wibnya punya OBS yang rekaman itu terkait dengan penebusan tanah, Pak. Ya. Ya, Imamat 25 ayat 23 sampai dengan 28 itu judulnya penebusan tanah. Pak, sewaktu Tuhan, Tuhan Allah memberikan imamah, wejangan kepada Musa untuk sampaikan kepada umat Israel itu sementara mereka mau persiapan untuk masuk ke tanah perjanjian atau mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, lalu itu diberikan kepada umat Sebelum Israel. masuk Pak, Taurat itu diberikan di Gunung Sinai. Jadi sebelum ya. Sebelum. Iya, iya, iya. Oh, begitu ya. Ya. Jadi kalau seperti perumpamaan tadi, tanah kita ini yang akan menumbuhkan setiap benih yang akan apa, ya ditabur begitu toh. Seperti tadi Bapak sampaikan Maaf itu. Pak, suaranya kecil. Maksud saya seperti penjelasan Bapak tadi di Matius terkait dengan benih yang ditaburkan itu, Ya. ya, tanah itu kan ibarat tubuh kita ya, Hati kita. hati kita. Ya. Ya. Kita mau menerima, merespon firman itu dengan melakukannya atau Ya. Benar. gitu. Benar. Iya. Kalau saya simak dari penjelasan Bapak di Imamat, OBS waktu tentang Imamat itu, Ya. ya memang orang Israel dilarang untuk menjual tanah, karena tanah itu harga diri mereka, dan Ya. Tuhanlah pemiliknya. Ya. Betul. Jadi ya artinya apa yang dinubuatkan pada perjanjian lama itu, Tuhan Yesus nyatakan itu lagi di perjanjian baru. Ya, karena Gitu ya. perjanjian lama itu bayangan yang akan terjadi kan Pak di perjanjian baru. Iya, iya. Mm-mm. Dan di situ juga ada dalam bacaan Imamat 23 sampai 28 itu juga ada terkait penebusan. Jika seseorang menjual tanah dan ia tidak mampu untuk menebusnya, maka nanti di tahun yang ke-50 ada tahun pembebasan, tahun Yobel. Ya, tahun Yobel. Ya. Jadi itu menggambarkan bisa kita apa tafsirkan macam ya ibarat pengorbanan Tuhan untuk menebus kehidupan kita ya Pak dari bacaan itu. Terlalu jauh Pak. Ya, terlalu Tafsirnya jauh ya. terlalu jauh. Jangan terlalu namanya alegori itu. Jangan terlalu begitu Pak. Kalau Oh iya, menafsirkan iya. yang pasti-pasti saja. Kalau itu kejauhan. Tahun Oh, Yobel nanti terlalu jauh ya. begini-begini terlalu jauh. Ya, artinya penebusan tanah itu melambangkan bahwa Yesus Kristus yang nanti akan datang dan menebus kita manusia karena Ya ya itu tafsirnya terlalu jauh menurut saya. Kalau saya oh, nggak iya, iya. kaitkan ke sana. Ya, Oke, oke. kita pakai perjanjian baru saja untuk itu. Gitu. Oke, baik. Terlalu jauh banget tuh. Terus kenapa sampai orang Farisi mereka sudah tahu tapi mereka macam Karena mereka berpura-pura tidak tidak. percaya Pak. Hmm. Menurut mereka Oh enggak, iya, kamu iya. bukan Mesias gitu. Kamu malah ngaku-ngaku anak Allah lagi gitu. Padahal Menghujat menurut Allah gitu. mereka ini anak tukang kayu ya. Iya, padahal kamu kan anak tukang kayu. Kok Mesias? Mesias kan nggak begini modelnya, kata gitu kata mereka. Iya, Mesias iya. itu gagah perkasa, memimpin Israel, bikin kerajaan baru di Israel gitu. Yang mampu membebaskan mereka dari Yes, penderitaan. ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Oke. Pendeta Tuhan dipahami. berkati, Pak. Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Berikutnya Pak Irwan, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom.
Pertanyaan saya adalah yang mengenai lalang dan gandum itu Ya, sama sepertinya dengan yang ikan dipilah-pilah itu sepertinya sama ya Pak? Prinsip eh, secara prinsip itu. benar. Itu sama, paralel. Benar, Lalu Pak. untuk yang Bapak berikan malam ini adalah hanya untuk di Matius atau sepertinya ada di tempat-tempat lain seperti misalnya kayu, api, dan emas misalnya eh, yang dibakar memisahkan apa impurity gitu. Betul. Eh, Masih banyak, Pak. Ini kan kita lagi bahas Matius pasal 13 saja. Oke, jadi ada banyak lagi ya Pak ya Ya, ada secara itu. banyak lagi. Banyak sekali, Pak. Baik-baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, Tuhan berkati. Kita sedang menelusuri Matius nih ceritanya. Oke, berikutnya Bu Yosefina, silakan Bu. Di unmute dulu, Bu. Ya, sudah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya mau yang bertanya ini, Pak. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik. Ya, Nah, ini saya ambil lalu berbuah. ya, Ada yang berkali lipat ya, Pak. ya, Berapa? ya, Nah, terus sembilannya siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. ya, Nah, ini saya kaitkan di Pak Amsal 3 dan berkat dan hikmat, Pak. Ayatnya yang kelima. ya, Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. ya, Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu, Pak. ya, Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatannya, Pak. ya, Nah, di sini, Pak, saya sedikit kesaksiannya, saya setiap malam, saya udah baca ya, Pak, ya, dari perjanjian lama, kejadian sampai wahyu, Pak. ya, Karena memang saya banyak ujian iman, ya, Pak. ya, Sehingga saya lebih udah umur begini, saya lihat Pak Wiknyo punya malam good night itu ya Pak, selamat malam, renungan malam ya, dan ya doa pagi. selamat pagi. Ya setelah saya lihat itu, saya semakin lebih Pak Wiknyo kalau memberikan itu firmannya memang keras. Jadi memang Tuhan menganggap membawa kita bukan seperti bayi lagi ya Pak. Ya, Nah, ya, jadi apapun yang saya dapat dari Tuhan, Pak, seperti kayak sakit jantung, apa tulang kropos, pengapuran, Pak, ya, saya hanya bilang. Nah, di sini ada, Pak, di Amsal yang bagian 7. Jangan, takutlah akan Tuhan itu, Pak. ya, Itulah yang akan memulihkan tubuhmu. ya, Saya belajar dari tahun 80, Pak. ya, Sampai sekarang, kadang saya belum mengerti. Setelah saya melihat Pak Wiknyo punya khotbah-khotbah, begini, hikmat itu datang ya, dengan sendirinya. puji Tuhan. Makanya kemarin tanggal 27 Agustus saya sakit jantung itu, Pak, jantung bengkak, saya langsung disuruh pulang. Ya, Begitu luar biasa, bukannya Tuhan tidak memberikan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, melainkan kita belajar terus. Sampai kita masuk di dalam kekudusan itu yang tadi Ibu Ivon amin. nanya Ya, ya, Pak. ya, Dan kita sempurna bisa, asal ya, belajar dan takut ya, Tuhan. ya, Itu yang menyegarkan tubuh kita. benar. Ya, jadi saya kemarin juga, saudara saya meninggal karena jantung, Pak. Masih muda, 55 tahun. Masih muda itu ya. Sedangkan saya tanggal 27, nah dia dadakan, Pak. Mereka hanya, saya pikir mungkin saya. Tapi begitu saya dengar kabar meninggal adik saya, waduh, kenapa ini sakit jantung ternyata. Nah, disinilah Pak, saya memberi kesaksian buat mereka bahwa jantung saya juga bengkak. Saya baru keluar dari rumah sakit, saya nggak bisa lama. Saya nggak bisa ikut ngubur, saya pulang. Mereka bilang, dari mana itu, Wak? Mereka manggil saya, Wak. Ya, Saudara-saudaraku semua yang terkasih, saya memberikan ini supaya kita lebih belajar jadi dewasa di dalam iman. ya, Karena udah nggak ada waktu lagi ya Pak. Cepat sekali waktu ini. benar. Saya merasakan itu dan dulu memang saya tahun 90 Pak pelayanan pribadi.
di Mawar Saron Pak dulu. Ya. Terus saya keluar, baru saya ikut ajaran itu Pak. Saya keluar lagi. Sampai saat ini saya lihat Pak Wiknya punya itu lebih tambah mengerti. Puji Jelas Tuhan. banget gitu Pak buat saya. Puji Tuhan. Semangat, Semakin Bu. kudus. Ya, yang saya pegang itu kudus. Dan di dalam keadaan kita sakit, kita bersyukur aja. Iya, Saya bilang betul. mendatangkan kebaikan Benar. buat Tuhan. Dan disinilah Pak, saya belajar terus Pak. Kita manusia memang nggak langsung seperti membalik telapak tangan, Betul. saudara-saudaraku terkasih. Tapi kita takut Tuhan dulu. Betul. Itu yang utama. Baru kita memuliakan nama Dia. Karena nama Tuhan tidak ada yang lain. Yesus adalah segalanya, Pak. Ya. Disitulah saya diberi penyegaran, baik tubuh, baik anak-anak saya. Di situ, Pak, Ya. yang saya merasakan sampai saat ini. Puji Begitu Tuhan. aja, Pak. Ya, terima kasih Tuhan kesaksiannya. memberkati kita semua, Pak. Sangat Terima memberkati. kasih. Ya, Tuhan terima berkati Ibu kasih, juga. Pak. Ya, terima Ya, kasih, Pak. ya, selamat malam. Terima kasih, saudara-saudaraku yang Bapak Ibu, terkasih. Saudara, bicara soal kesempurnaan, jangan pernah bicara itu tidak mungkin. Karena kalau Tuhan yang memerintahkan, artinya mungkin gitu loh. Memang kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Alkitab Amin. berkata begini, barang siapa yang bisa mengendalikan lidahnya, ia adalah orang yang sempurna. Nah, saudara Amin. bisa nggak mengendalikan lidah? Harus bisa, jangan bilang, oh nggak bisa juga, ya apa aja nggak bisa, terus bisanya apa? Harus bisa. Nanti soal lidah bisa, oke. Nanti soal yang lain, kan masing-masing belajar, aspeknya banyak. Tapi Amin. harus bisa. Oke, berikutnya Pak Ivan ya. Ivan Valanti Ishak. Yuk, silakan. Ya, shalom, Om Shalom. Yop. Ya, shalom. Saya baru join, Baru sekali, Pak. jadi saya itu, ya jelas ya Pak, Ya, baru satu kali ini. jelas, ya. Oke. Jadi saya itu ikut itu gereja 360, ngikutin Ko Oh, Andre, jadi Ko Andre ngomong sama oke, oke. Nyo, jadi ya saya pengen tahu aja gitu. Ya, ya, Nah kebetulan temanya lagi tentang perumpamaan, saya jadi tadi sempat kepikir, ini saya mau tahu perspektif Pak Wignol, pemahamannya ya. gimana. Jadi apakah misalnya benih itu selalu atau sorry, hati itu selalu ibarat dengan tanah. Emang dalam hal ini sih saya percaya emang soal tanah karena kan kalau saya ingat-ingat firman Tuhan itu Tuhan bilang di ayat-ayat lain tuh bahwa kita tuh bahkan seperti benih gitu. Benih itu harus dikubati dan dikuburkan baru dia bisa tumbuh. Ya. Jadi gini, kenapa saya nanya ini, Pak? Karena saya tuh kadang-kadang berpikir bahwa tanah itu pun sebenarnya seperti lingkungan gitu ya. Kadang-kadang tuh, jadi saya tuh lagi dalam kasus nanganin intervensi saya pihak luar, saya berusaha intervensi masuk ke seseorang yang ibaratnya jatuh bangun berkali-kali lah gitu ya. Apakah masih bisa ditolong atau enggak ini orang gitu. Apakah seperti Yudas ibaratnya Ya. nyerah aja atau gimana saya nggak tahu nih. Ini kan lagi gini jadi Ya. eh, ibaratnya seandainya contoh lain adalah ibaratnya apakah ini seperti Muhammad Gandhi dan Joker ibaratnya film Joker lah. Ibaratnya kalau seandainya dia dikasih lingkungan yang baik mungkin dia masih bisa gitu. Seandainya mungkin dia Oh, ketemu mengerti. orang tepat dia Mengerti. masih bisa gitu. Nah, jadi Mengerti. gimana, Pak? Ya. Jadi Gitu. gini, yang pertama, yang dimaksud tanah di sini pasti hati. Kenapa? Karena yang ditaburkan firman. Di konteks lain, tentu ceritanya lain lagi. Makanya kalau baca Alkitab harus lihat konteks. Ya. Yang kedua, soal lingkungan. Kita itu tidak bisa pakai alasan lingkunganku nggak bagus, makanya aku nggak bisa jadi orang yang hidupnya kudus. Nggak bisa begitu. Karena hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Saya kalau mau gampang-gampangan, saya nggak keluar dari gereja terdahulu. Saya keluar dengan segala harga yang harus dibayar. Dijelek-jelekin, dibilang ini, bilang itu, nggak masalah. Itu harga yang harus saya bayar. Pilihan. Jadi nggak boleh bilang, ah lingkungannya buruk sehingga saya nggak bisa jadi orang baik. Oh siapa bilang? Karena apa? Karena anak orang jahat bisa jadi baik. Anak pendeta bisa jadi jahat, buktinya. Semuanya ini pilihan. Jadi bahkan seorang pelacur pun bisa mendahului orang fasik, orang Farisi dan ahli Taurat masuk kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Jadi bukan soal lingkungan, soal hati kita sendiri. Jangan salahkan lingkungan. Lingkungan apapun, kita tetap punya pilihan. Gitu. Ya.
Thank you, punya jelas. Thank you. Oh, jelas. Itu aja pertanyaannya. Iya, itu Oke, aja. Tuhan Ya, berkati. saya tunggu. Join Terima terus ya. kasih. Amin, amin. Ikuti channel gereja kita, GMM, Gereja Mula-Mula. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak Kris. Shalom malam Mbak, izin Shalom. off cam Mbak. Ya, oke. Eh, Salah satu yang tadi agak apa ya, penjelasan Pak Wiknyo itu mengingatkan saya bahwa makin lama kita belajar Alkitab seperti ini, kita makin sadar sebetulnya ada semacam set paradigma yang sangat berbeda antara hidup kerajaan surga dengan di dunia ini, Pak. Ya, pasti. Itu juga salah satu. Jadi saya sebut salah satu sebabnya kenapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Betul. Cuma membahas tadi yang Bu Ivon tanyakan dan yang barusan Pak Wiknyo jelaskan tentang kita harus hidup kudus. Ya. Itu yang kadang-kadang makin bikin saya geleng-geleng. Misalkan kita padankan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena sebetulnya di Perjanjian Lama sendiri kan penuh dengan perumpamaan dan alegori sebetulnya, Pak. Betul. Cuma mereka ini, saya setuju dengan Pak Wiknyo itu, karena kalau ibaratnya itu mesin Enigma atau decipher, itu kode pokoknya untuk mengartikan itu, atau kacamata atau sudut pandang itu mereka miss-nya karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Mesias. Betul. Kalau membahas satu pokok masalah saja misalnya, yang menunjukkan mereka itu keterlaluan, kenapa kok enggak bisa memahami perumpamaan itu soal hidup kudus itu sebetulnya di Mazmur 24 kan sudah dijelaskan, Pak. Itu Mazmur 24 saya bacakan sedikit ya. Ya. Itu Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Itu kan prosesnya naik ke gunung Tuhan itu kan masih perjalanan panjang. Betul. Tapi kan seperti kalau ibaratnya, maaf kalau saya pakai ilustrasi, yang boleh naik, yang punya kartu pas itu kan sebetulnya kan itu, Pak. Ya. Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah. Jadi menurut saya, mohon dikoreksi, saya minta pendapat Pak Wiknyo, yang dinyatakan Tuhan Yesus hidup kudus karena Bapa adalah kudus, ini sebetulnya kan baru modal awal untuk perjalanan yang panjang sebetulnya, Pak. Ya. Seperti kartu pas kalau kita mau mendaki gunung, pertama di posko pertama itu masih seperti itu. Jadi bukan yang didebatkan sama orang itu adalah nanti nyampe di puncak gunung gitu lah. Belum aja nyampe puncak gunung masih di posko pertama, masih didebatkan tujuannya. Kalau menurut Pak Wiknyo apakah gambaran saya ini keliru atau bagaimana, Pak? Minta koreksi. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, kebenaran, kekudusan, kesempurnaan, semuanya itu bukan titik, tapi perjalanan. Jadi sepanjang perjalanan itu terus menyempurnakan diri, terus menguduskan diri, terus pertobatan terus. Jadi proses semua sih Pak, menurut saya begitu. Jadi bukan nunggu kudus lalu naik gunung, belum. Bukan gitu. Maksud saya naik sambil terus hidup kudus gitu. Nah, kayak naik tangga gitu ya Pak ya, naik tangga begitu ya. Boleh, naik tangga boleh. Nah, masalahnya itu juga kalau mau diteliti lagi, waktu naik jatuh sedikit kan, bangkit lagi, naik lagi, terus begitu.
Iya, Ya perjalanan. belajar terus ya Pak. Tapi Jadi progres gitu ya Pak ya, progres. progresif, Ya. progres terus gitu. Nah, ini dari satu contoh kasus saja pembahasan mengenai hidup kudus di Mazmur 24 sudah dijelaskan sebetulnya. Ya, Jadi kan kita makin geleng-geleng kalau orang Farisi ahli Taurat sampai tidak mengerti, apalagi orang gereja zaman sekarang yang pegang Alkitab. Masih ada yang bilang, oh enggak bisa kalau hidup kudus, kan kita manusia. Makin geleng-geleng lagi Pak, karena iya, Alkitabnya kan sudah ada sebetulnya, iya benar, lengkap. betul. Itu Pak yang Ya, tadi. kadang-kadang kita cuma bisa menghela nafas, Pak. Aduh, kenapa begitu sih manusia gitu aja? Iya, padahal itu mereka suruh baca Mazmur 24, harusnya, ya itu tadi yang Pak Wiknya bilang, harusnya bisa paham, tapi hatinya keras atau apa, mungkin ya, Iya, mungkin Pak. iya. Gitu. Ya Pak, itu Ya, Pak aja Kris. Pak, saya Pak. Oke, Makasih, ya, Tuhan berkati. makasih, Tuhan berkati. Berikutnya ini siapa ya? Emma Meridah ya. Silakan, silakan Bu. Di unmute dulu. Di unmute dulu, Bu. Salam Ya, Pak Wino. selamat malam. Ya, Ya, Pak, saya ada dua pertanyaan, tapi satu silakan. dulu. Ya, Yang dimaksud bertumbuh dan berbuah. Nah, apakah yang dimaksud itu, apakah saya harus mencari jiwa? Itu satu ya, satu dulu aja Pak. oke, baik. Jadi yang dimaksud bertumbuh dan berbuah itu, namanya bertumbuh itu dari kecil menjadi makin besar. Artinya kalau kita mengalami progres, mengalami kemajuan. Kalau dulu aku misalnya datang ke Tuhan selalu minta-minta, sekarang datang ke Tuhan untuk melayani, itu bertumbuh. Kalau dulu aku pelit, sekarang udah mulai jadi Oke. berkat, itu bertumbuh, berbuah artinya. Artinya kita harus memberkati sekeliling kita. Berkat kan nggak harus uang. Apapun bentuknya kita mulai berbuah hidupnya. Dan itu pasti berkenan bagi Tuhan. Nah, jadi progres terus gitu. Oh, gitu. Contoh Dikirain sederhana. saya, Contoh sederhana. Kalau orang mengikuti online Bible study, pasti dia bertumbuh. Tidak mungkin tidak, karena firman itu kuasanya dahsyat. Asal mengerti dengan benar dan dilatih, dilakukan. Gitu, Bu. ya. Ya. Yang kedua Pak, tapi ini mungkin di luar jalur materi ini ya. Kan Ya, saya tuh dulu waktu waktu dulu teh dipasang IUD ya, KB IUD. ya, Nah, sekarang saya belum apa dicabut lagi IUD-nya ya. gitu. Saya Pertanyaannya, dengar-dengar dari pertanyaannya, apakah kalau saya nanti meninggal Tuhan tidak berkenan? Tuh. oke, baik. Apapun yang ada di tubuh kita, Bu, itu tidak masalah. Ya. Tidak menjadi masalah. Bahkan ada orang lain lagi yang bertanya, nanti kok dibakar, bagaimana? Dibakar juga nggak masalah. Kenapa? Karena nanti kebangkitan nggak dipakai, Bu, yang lama ini. Kita Iya, diberi tubuh yang baru yang tidak bisa mati lagi. ya, Gitu. ya. Jadi tubuh yang lama ini Iya, mau ada apapun nggak masalah, nggak dipakai lagi bahannya itu. iya. Nggak masalah, Bu, jangan takut. Ya, Ya, ya Pak Wiga, makasih banget. Waktu oke. itu saya punya beban di hati. Itu saya tuh ya kan karenanya di gereja saya masalah kremasi suami saya. Nah sekarang saya ada beban lagi ini. Saya kapan mau bisa nanya Pak Wiga gitu. Nah sekarang Ibu, udah terjawab lagi. ibu Jadi baru saya pertama lega. nih. Ibu baru pertama Enggak, ikut. dari 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 awal juga ikut, tapi Oh, perjanjian baru. oh, oke, puji Tuhan. Ibu pokoknya Mm, nggak usah takut apapun, Bu. mm, Yang dinilai Tuhan bukan tubuh kita, karena tubuh kita ini nggak ya, masuk amin. surga. Tubuh kita ini akan Ya. kembali menjadi debu, hilang, hancur. Oh iya, Nanti dikasih makasih tubuh Pak yang Wiga. baru, Saya ya. tuh udah jadi berarti beban saya lepas ya. Pertama kremasi suami saya. Sekarang Ah, Amin. saya beban di hati saya lepas lagi. ya, Makasih Pak Bigno. ya, Selamat Tuhan malam. berkati. Lanjut. Amin. Semangat, Bu. Semangat, Tuhan berkati. Amin. Ya. Oke, yang terakhir Pak Gius Setiawan. Oh, masih ada Bu Lina. Nanti kalau waktunya cukup ya, Bu. Pak Gius Setiawan dulu, silakan. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Begini ya, waktu Tuhan Yesus disalibkan itu ya, dia memanggil Maria Ibu Yesus kepada murid-muridnya.
Ya, Nah, kalau setelah kebangkitan Tuhan Yesus, apakah Yesus pernah ketemu sama Maria ibunya nggak? saya rasa ketemu ya. Karena bangkit Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kan kepada banyak orang. Nggak mungkin nggak Nah, ada ibu Yesus. kalau ketemu eh, Maria ibu Yesus memanggil kepada Yesus setelah bangkit itu memanggilnya apa gitu? Tidak ditulis, Pak. Pak penting. Tidak ditulis. Jadi kita jangan mengarang ya. Tetapi semua orang jelas tahu bahwa dia Mesias. Buktinya bangkit. Jadi panggilnya Tuhan. Semua orang panggilnya Adonai, Tuhan. Kemungkinan Maria besar juga. Maria juga panggil Tuhan. Kemungkinan besar. Ya, makasih. Terus satu lagi Pak, boleh Pak? Ya, boleh. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus yang pertama kali sampai ketiga kali ya. Ya. Yang pertama kali itu bisa dikatakan murtad nggak Pak? Sebenarnya kalaupun itu dikatakan murtad, tapi akhirnya kan bertobat, Pak. Istilah itu nggak penting. Yang penting adalah kejadiannya bagaimana akhirnya. Akhirnya ia bertobat. Beda dengan Yudas, akhirnya malah gantung diri, nggak bertobat ya. Gitu, Pak. Ya sampai ya menyangkalnya sampai tiga kali ya. Ya, Sampai artinya benar-benar keterlaluan. menyangkal tuh. Iya. Artinya benar-benar menyangkal. Tapi kan ia Menyangkal. bertobat, Pak. Nggak masalah. Tapi kalau waktu itu tidak ketemu sama Tuhan Yesus eh, saat menyangkal yang ketiga kali mungkin Petrus murtad ya Pak? Ya, kalau berandai-andai ya bisa saja. Tapi buktinya, buktinya Petrus bertobat gitu aja deh. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat malam. Bu Lina, silakan. Ya, Pendeta terima Lina. kasih Pak Wisnyo. Ya, Cuman ini aja sih Pak, mau konfirmasi Pak. ya, Seperti yang Bapak bilang tadi kan, masalah yang eh, 100 kali lipat, 60, ya, 30 kan, ya, itu sebenarnya bukan hanya jemaat-jemaat loh Pak. Hamba-hamba Tuhan juga banyak ya Pak yang masih mengatakan itu uang gitu Pak. ya, ya. Ya Terus makanya, jadi seringkali juga kan baru-baru ini juga Pak pas ada pertemuan hamba-hamba Tuhan tapi denominasi ya. Ada seorang yang udah tua, lebih tua dari saya lah maksudnya udah tua banget ya, udah di atas 70 kurang 70 lah gitu. Jadi udah senior banget gitu. Tapi ngambil ayat yang di 1 Korintus 2 itu loh Pak, apa yang ya, dilihat, apa yang tidak pernah timbul ya, dalam pikiran. ya, Jadi disangkut pautkan dengan hal-hal yang lahiriah, misalnya ya, dia pergi ke Cina atau kemana, ada yang bawa jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu kan nggak sesuai dengan firman Tuhan yang sebenarnya ya Pak. ya itu nggak sesuai. Karena itu konteksnya itu kan hikmat Allah ya. Betul. Nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang lahiriah. Nggak ada. Tapi sebagai hamba Tuhan kan kita mendengar itu ya Pak. Tapi Ya, kan dilihat dari umur kan nggak mungkin saya negor ya Pak ya. Apalagi ya, saya yang maksudnya jauh banget gitu. ya, Tetapi orang-orang yang mendengar pun semua mengamenkan gitu loh Pak. Terus apa yang kita harus lakukan? Sedih banget ya Pak ya kayaknya ya Pak. ya mungkin gini. Kalau menegur langsung kan nggak sopan ya. Mungkin Ibu bisa hubungi satu persatu yang waktu itu ngumpul. Sebenarnya nggak boleh begitu. Ini Tuhan sedang bicara hal kerajaan surga, bukan hal uang. Gitu loh. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus itu selalu hal kerajaan surga. Untuk apa ngomong hal uang segala itu? Gitu loh. Ya terus yang menjadi pertanyaan ya Pak Uitnyo, kenapa kok sampai hamba-hamba Tuhan itu maksudnya kan udah senior, udah sekelas hamba-hamba Ya Tuhan karena yang tidak, melayani jemaat, kok sampai kar- bisa gitu? Padahal kan itu satu pasal itu berbicara tentang nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang lahiriah gitu, berbicara karena tentang hikmat Allah. yang pertama mungkin karena memang tidak belajar, tidak baca Alkitab. Yang kedua, memang keras hati, keras kepala juga. Kan itu ayat tadi itu, paragraf tadi itu kalau dibaca jelas itu Iya, firman. Betul? iya benar Pak. Nah, tapi kalau orang mengeraskan hati atau keras kepala, usianya berapapun, tetap aja keras kepala. Itu orang Farisi Tapi ahli Taurat, bukan tidak mungkin dia tua-tua iya. loh. Tapi kalau kita tidak konfirmasi untuk per orang nggak apa-apa ya Pak. Bukan kayaknya Yang penting gimana ya? gini,
Yang penting ibu jangan khotbahkan yang salah itu. Kalau ibu khotbah harus yang benar. Itu aja. Ya, maksudnya kita nggak perlu konfirmasi satu-satu juga kali ya Ya Pak ya. kalau 1.000 ya Biarkan nggak aja bisa kali ya. konfirmasi, Bu. Kalau ada teman sendiri satu dua ya dikasih tahu lah, jangan begitu Ya, ya. nanti soalnya kita yang disalib Pak. Ya, Ya ya. Pak, oke Oke, makasih Pak. Tuhan berkati Tuhan berkati. buat malam hari ini. Tuhan Ya, berkati. Ya. selamat malam. Bu Evanti, terakhir Bu Evanti, karena sudah setengah 9 nih. Silakan Bu. Tadi terbersit ada yang nanya tentang siapakah yang dipanggil Maria dipanggil Yesus. Yesus manggil Maria itu siapa setelah kebangkitan? Saya Oh diingatkan ya, ketika ketika Yesus hilang di bait Allah, itu kan dicari toh oleh ya, ibunya. Terus ya, kemudian pada saat apa saya ingat itu kau dicari ibunya, dia mengatakan gitu. Tapi ya, Yesus kan tidak langsung mencari ibunya, tapi dia mengatakan orang yang melakukan kehendak Bapakku itulah dia, saudaraku laki-laki, ya, ibuku. Nah, jadi bahwa ternyata yang namanya ibu itu bukan hanya Maria gitu. Jadi ya, siapapun bisa menjadi ibunya Yesus kalau dia melakukan kehendak Tuhan, kalau seorang ibu gitu loh. Dan ya, yang lain adalah saudara Yesus gitu ya. ya, Nah, ya, kemudian tadi saya ingin menegaskan untuk hidup kudus itu banyak orang memang tidak mungkin. Dan di lingkungan saya itu juga hal seperti itu dianggap dianggap gila begitu istilahnya. Ya, mereka akan mentertawakannya. Nah, apakah ini dimulai yang saya ingin tegaskan adalah apakah hidup kudus itu dimulai dari niat ya, Pak ya? Niat Amin. hati dulu, ya Pak. sudah pasti dimulai Niat dari hati niat. kan. Jadi kalau yang artinya langsung menolak itu kan berarti dia memang nggak mau hidup kudus gitu loh. Nggak bakalan hidup kudus. Ya makanya, Kita nah oleh karena itu kita saya menerima juga aja harus berusaha ya sungguh-sungguh supaya kudus. ya Apalagi artinya menolak. ada kesungguhan ya. Ya, Kemudian saya ingat ajaran apa Pak dari Calvin itu katanya dari Calvinisme ya. Calvin itu ya Calvinisme itu kan sekali selamat selamat selamanya kan gitu Pak. Itu Nah membuat orang kacau ya hidupnya. kan ada gereja ortodok kan yang memegang aliran itu, Pak. Kemudian saya melihat juga si pendeta itu mengizinkan jemaatnya tuh menikah kawin campur gitu tuh. Oh, enggak apa-apa kan, kita sudah umat pilihan gitu. Sampai Ya, ya, saya ya. tuh waktu mendengar itu orang itu cerita karena dia punya menantu yang kawin campur gitu loh, Ya, tetangga saya. Terus Pak Anu pendeta ini bilang anu kok kita kan umat pilihan gitu. Jadi sama saja katanya gitu. Walaupun tidak center ke Yesus gitu. Itu kan dari Calvin itu ya Pak ya. Jadi yang ajaran seperti itu yang tidak tepat Pak ya. Nah Calvin itu kan saya kadang mengajarkan Calvin kan mengajarkan Tuhan Tuhan sudah memilih siapa yang selamat, siapa yang tidak. Sekali selamat ya tetap selamat, nggak gitu juga. Karena Alkitab berkata ada yang pertama dapat anugerah tapi murtad lagi, akhirnya binasa. Nggak ya begitu, Bu. Nggak begitu. ya. Ya, Kemudian satu lagi Pak soal ini juga ada gereja yang kadang saya risih itu ingin memberitahu misalkan ini Pak kalau suasana lagi apa nyadran itu Pak kalau kejawen itu ada ya. orang-orang Kristen yang juga ikut selamatan Pak ikut Oh, nyadran gitu. oh. Nah itu saya waktu itu secara tidak langsung saya mengatakan loh udah Kristen kenapa mesti selamatan emang nggak percaya Yesus tuh sudah jadi juru selamat kita. Terus mereka Ya. bilang ya kan ini adat jadi kalau ada terus boleh melakukan begitu Pak. Ya enggak. Enggak Enggak. kan Pak? Jadi Berarti gini loh, adat yang atau namanya budaya yang tidak sesuai nggak diikuti. adat itu dibagi dua. Semua budaya di dunia ini adat itu ada Ya. unsur budayanya, ada unsur penyembahannya. Nah, yang Oh ya. penyembahannya kita nggak boleh ikut. Yang unsur budaya misalnya, oh hari malam cuma makan bersama ya boleh. Tapi kalau berdoa kepada siapa ya nggak boleh. Setiap unsur penyembahan nggak boleh atau ritual nggak boleh itu. Ya. Oke. Ya, Terima kasih Pak Tanto. Tuhan oke. memberkati. Tuhan berkati. Malam ini selesai, sudah lewat lagi jamnya. Nggak apa-apa. Kita semua diberkati. Termasuk saya juga diberkati. Yuk Amin. kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua benar-benar diberkati. Dan kami percaya firman ini ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu juga. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati. Juga seluruh jemaatmu dimanapun berada. Makasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin.